gagal mempertahankan pamor sebagai bapak reformasi. Dan sekarang dia menuntut panggungnya kembali, bukan dengan gagasan, tapi dengan tuduhan. Kenapa Amien terus-menerus menyerang Jokowi? Jawabannya sederhana. Karena Jokowi mewakili semua yang gagal diraih Amien. Jokowi adalah orang biasa, bukan elit partai, bukan akademisi senior, bukan ketua MPR, tapi 2 periode jadi Presiden Republik Indonesia dengan legitimasi suara rakyat yang sangat kuat. Itu saja sudah cukup menyakitkan bagi mereka yang dulu merasa lebih pantas, lebih pintar, dan lebih dulu berjuang. Tapi rakyat berkata lain. Dan sejak itu kebencian seperti tak bisa lagi ditutup. Maka jadilah Jokowi bukan hanya lawan, tapi musuh simbolik. Setiap kesalahan Jokowi dibesar-besarkan. Setiap kebijakan dicurigai. Setiap prestasi didekonstruksi. Ini bukan kritik sehat, ini dendam personal yang dibungkus baju idealisme. Fitnah terhadap Jokowi ini juga tidak bisa dilepaskan dari proyek politik Amien yang paling mutakhir, Partai Umat. Partai ini lahir bukan karena visi, tapi karena friksi. Buntut kekecewaan Amien terhadap PAN yang sudah tak lagi mau tunduk pada kemauannya. Maka lahirlah partai baru, partai keluarga, partai pribadi, yang sejak awal orientasinya jelas. Menjatuhkan Jokowi dan siapapun yang dianggap berseberangan. Narasi penindasan umat, rezim zalim, Islam dibungkam, terus dikapitalisasi untuk meraih simpati. Tapi sayangnya, semua itu gagal di kotak suara. Di pemilu 2024, Partai Umat tak lolos ke Senayan. Karena publik tahu, partai ini tidak menawarkan harapan baru, hanya kebencian yang dibungkus slogan religius. Dan ketika suara tak lagi didengar rakyat, fitnah pun jadi jalan pintas. Drama soal Hanafi Rais nyaris dibunuh adalah bagian dari upaya menciptakan simpati yang gagal dibangun lewat program. Itu bukan advokasi, itu eksploitasi tragedi. Dan menariknya, pola fitnah semacam ini selalu berulang. Lihat kasus FPI di kilometer 50. Dari tragedi itu, narasi pembantaian oleh negara terus digoreng. Padahal Komnas HAM sudah investigasi, semua proses hukum sudah dijalani, dan fakta-fakta lapangan sudah dibuka ke publik. Tapi tetap saja, narasi konspiratif lebih laris di pasar kebencian. Begitu juga soal ijazah Jokowi. Fitnah ini luar biasa busuk. UGM sudah menyatakan itu ijazah asli. Rektor, dosen, teman seangkatan, bahkan Polri sudah angkat suara. Tapi apa yang terjadi? Narasi Jokowi presiden ilegal terus diputar ulang, dipoles, digoreng, dan dilempar ke WhatsApp grup emak-emak seolah tidak pernah ada klarifikasi apapun. Kebohongan itu dipelihara karena kebohongan itu menguntungkan secara politik. Dan sekarang, tuduhan bahwa anak Amien mau dibunuh pun muncul dengan pola yang sama. Tanpa bukti, tanpa laporan polisi, tanpa saksi independen. Hanya dongeng, dramatisasi, dan air mata yang dipaksa mengundang simpati. Demokrasi yang sehat tidak membutuhkan narasi horor murahan. Ia butuh data, butuh nalar, butuh kesadaran publik yang bisa membedakan antara kritik dan manipulasi. Ketika Amien Rais menyebar cerita bahwa anaknya hampir dibunuh oleh negara, tanpa bukti, tanpa proses hukum, dan dengan jeda 2 tahun, itu bukan perjuangan. Itu sabotase terhadap kewarasan kolektif bangsa.